kami semuanya. Kembali lagi hari ini kita dalam pembelajaran matematika ya. Saya harap semuanya sudah ready untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Mari kita dengarkan dengan seksama supaya anak-anak kami dengan jelas memahaminya. Baik, selamat mengikuti pembelajaran hari ini ya, Nak. Nah, anak-anak kami, hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar pada topik perkalian suatu konstanta dengan suku banyak. Nah, apakah anak-anak kami sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran kita. Perkalian suatu konstanta dengan suku banyak. Sebelum kamu mempelajari materi ini, tentunya kamu terlebih dahulu harus memahami yang namanya perkalian suatu konstanta tersebut dengan yang dinamakan substitusi terhadap variabel atau peubah dari suku banyak. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Saya sudah sediakan sebanyak 3 contoh. Yang mana nanti kamu gunakan di sini adalah perkalian sifat distributif. Maksudnya adalah kita mengalihkan ke dalam. Ingat, sifat distributif itu adalah sifat perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, misalnya seperti ini. Ada sebuah konstanta 3 saya kalikan dengan A ditambah 4, bentuk aljabar A tambah 4. Bagaimana caranya? Berarti saya harus kalikan satu persatu ke dalam. Yakni 3 saya kalikan dengan A, maka hasilnya adalah 3A. Lalu 3 saya kalikan dengan 4, berarti 12, tandanya adalah tambah. Lalu, di sini ada minus, saya kalikan dengan bentuk aljabar X dikurang 4. Artinya, minus di sini bukan berarti tandanya yang kamu kalikan, tetapi minus 1. Untuk minus 1 dan 1 tidak perlu dituliskan pada aljabar. Maka minus 1 saya kalikan dengan X, itu adalah minus 1X, atau sama saja minus X. Lalu, minus 1 saya kalikan dengan minus 4, itu hasilnya adalah positif 4, atau tambah 4. Maka hasilnya minus X tambah 4. Nah, jangan lupa ya nak, kenapa tadi untuk contoh soal nomor 1 dan nomor 2 ini tidak lagi kamu serahkan lebih sederhana, karena ini hasil akhirnya. Karena mereka ini adalah suku yang tidak sejenis, berarti tidak bisa dijumlahkan. Yang mana tadi di sini ada variabel X, di sini tidak ada. Maka cukup sampai di sini jawaban akhirnya. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah ada sebuah bentuk aljabar, saya kalikan lagi dengan bentuk aljabar yang lain. Yakni 5N, saya kalikan dengan X ditambah 2Y ditambah 3. Bagaimanakah hasilnya nanti? Pertama, saya akan kalikan ke dalam juga seperti tadi, sifat distributif, berarti 5N saya kalikan dengan 1X. Di sini satunya tidak perlu ditulis ya, berarti 5 angka dikalikan dengan angka, sedangkan variabel kalikan dengan variabel. Berarti angkanya 5, saya kali 1, hasilnya adalah 5. N saya kali dengan X adalah NX. Lalu 5 saya kalikan dengan 2, 10. Lalu N saya kalikan Y, NY. Berarti tanda di sini positif dikali positif adalah tetap positif. Selanjutnya, 5N saya kalikan dengan 3, berarti 15N. 5 kali 3, 15. Nah, N-nya saya kalikan sekali saja di sini. Maka hasilnya sampai di sini ya, nak. Karena juga tidak memiliki suku yang sejenis. Cukup sampai di situ hasil akhirnya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi, nak. Nah, apabila juga nanti kamu menemukan bentuk aljabar yang mana di sini ada penggantian si variabel X dan variabel Y-nya, atau variabel daripada bentuk aljabar itu, mau dia apapun dibuat variabelnya, mau P, mau Z, gunakanlah misalnya ada penggantinya diganti dengan angka. Berarti kamu wajib mensubstitusikan namanya. Mensubstitusikan artinya menggantikan variabel itu dengan angka. Nah, misalnya seperti ini, ada sebuah soal 5X tambah 3Y, katanya si variabel X-nya itu kamu gantikan dengan angka 2. Maka nanti setiap ada X, ini wajib kamu ganti angka 2. Sedangkan variabelnya digantikan dengan angka 4. Berarti kalau ada di Y-nya ini kamu kalikan dengan 4. Maka 5X tambah 3Y, tadi X-nya 2, berarti 5. 5 saya gantikan dengan angka 2, berarti 5 kali 2. Tambah 3, saya gantikan Y-nya berapa? 4, berarti 3 kali 4. Ini sama saja dengan 5 kali 2 adalah 10, tambah 3 kali 4 adalah 12. Hasil akhirnya berapa, nak? 22. Ingat ya, hasil akhirnya ini 22. Nah, perkalian seperti ini, itu atau ada proses mengganti variabel dengan bilangan disebut proses substitusi. Ingat ya, nak, proses substitusi ini sangat banyak nanti kamu temui di bentuk-bentuk aljabar. Yakni menggantikan huruf-huruf atau variabel tersebut dengan yang namanya angka. Oke, masuk lagi kita belajar lebih dalam tentang perkalian aljabar ini. Nah, pada bentuk-bentuk aljabar,
yakni yang bisa digabungkan penjumlahan dan perkalian. Karena kadang gini, pada bentuk aljabar nanti bisa kamu temukan soalnya ada perkaliannya, ada pula penjumlahannya. Seperti 3 contoh tadi kan, dia perkalian tapi ada tanda operasi penjumlahan dan ada operasi pengurangan. Maka berlakulah di sini beberapa sifat. Yang pertama, ingat sifat komutatif berlaku pada operasi hitung perkalian di aljabar. Komutatif itu apa nak? Komutatif itu adalah pertukaran. Ingat seperti penjumlahan misalnya 1 tambah 3 itu sama saja dengan 3 tambah 1. Nah ini pun demikian. Kalau misalnya ada nanti variabel A, kamu jumlahkan dengan variabel B, maka itu sama saja dengan bentuk aljabar B ditambah A. Nah perkalian pun demikian. Kalau misalnya ada A kamu kali B, itu sama saja dengan B dikali dengan A. Nah sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Ada yang masih ingat apa itu sifat asosiatif? Oke, sifat asosiatif itu adalah pengelompokan, benar. Nah, kalau misalnya ada penjumlahan yang mau kita kelompokkan, misalnya si A kita jumlahkan dengan kelompok B ditambah C, maka ini sama aja dengan kelompok A tambah B-nya ini saya jumlah dengan C. Nah, perkalian pun demikian. Kalau misalnya ada si A saya kalikan dengan kelompoknya B dikali C, dalam kurung ini artinya kelompok ya, berarti sama itu dengan kelompok ini terlebih dahulu saya kalikan dengan si C-nya. Nah, ada satu lagi sifat yang terakhir, yakni sifat distributif yang tadi sudah kita ulas sedikit, yakni perkalian terhadap penjumlahan dan juga pengurangan ya nak. Bisa juga ini berlaku pada pengurangan. Maksudnya seperti ini. Misalnya ada A kamu kalikan dengan bentuk penjumlahan. Nah ini perkalian. Lalu saya kalikan terhadap penjumlahan. Maka ini sama saja dengan A saya kalikan dengan B. A saya kalikan dengan B. Pas ya. Lalu tambah A saya kalikan dengan C. Nah pada perkalian antar suku ini kita dapat menggunakan sifat distributif sebagai konsep dasarnya. Ingat ya. Perkalian antar suku aljabar yang kita gunakan itu dasarnya adalah sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Kamu ingat itu nih anak konsep dasarnya. Oke, langsung masuk saja kita ke dalam bentuk perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak. Nah ini yang bagaimana pula ya? Ada suku 1 kita kalikan dengan suku 2 dan kita kalikan lagi dengan suku yang lainnya ya, suku banyak ya, lebih banyak lagi. Maka kita coba menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut ini dulu. Ada 2 soal saya sediakan di sini sebagai contoh. Yang pertama yakni 6x saya kalikan dengan x dikurang 2y. Lalu yang kedua nanti 8a saya kalikan dengan 3ab kurang 2ab kurang 8ab. Maka nanti menjadi seperti ini. Oke, yang kita gunakan ingat tadi konsep dasarnya adalah sifat distributif, berarti perkalian terhadap penjumlahan atau terhadap pengurangan. Misalnya 6x tadi katanya dikalikan dengan x kurang 2y, berarti kamu kalikan ke dalam satu-satu ya nak. 6x saya kalikan dengan x, maka hasilnya adalah 6x kali x. Kurang 6x saya kalikan dengan 2y. Oke, 6x kurang 2y, berarti saya kalikan ini 6x kali x, 6x kuadrat. 6 kali 1, 6 ya. X kali x, nah x dikali x adalah x pangkat 2, bukan 2x ya nak. X tambah x yang 2x, tapi x kali x itu adalah x pangkat 2. Kurang 6 dikali 2, 12. XY, biarkan seperti itu hasilnya karena ini bukan suku sejenis. Oke, begitu saja dia. Lanjut di bagian B-nya. Misalnya ada 8A katanya dikalikan dengan 3AB dikurang 2AB pangkat 2 dikurang 8B. Maka sama saja nak, ayo kita kalikan ke dalam atau distributif. 8A saya kalikan dengan keseluruhan soal ini, berarti menjadi seperti ini ya. 8A saya kalikan dengan 3AB, lalu nanti kurang 8A saya kalikan dengan 2AB pangkat 2, lalu kurang 8A saya kalikan dengan 8B. Berarti pertama 8A kali 3AB, 8 kali 3, angka-angkanya dulu ya, 24. Lalu variabel A dikali AB, berarti A kali A ada di situ, A pangkat 2, baru ada variabel B, jangan sampai kelupaan ya. Kurang 8 dikali 2, 16. A dikali A, berarti A pangkat 2. Ada B pangkat 2 nih, turunkan B pangkat 2. Kurang 8 kali 8, 64. A kali B, AB. Maka hasilnya sampai di sini nak. 24 A pangkat 2B dikurang 16 A pangkat 2, B pangkat 2 kurang 64 AB. Nah, itu saja nak yang perlu kalian ingat kalau kita mau mengalihkan secara distributif. Ingat, perkalian pada bentuk aljabar ini yang paling banyak kita temui nanti adalah perkalian secara distributif. Dan juga ingatlah istilah substitusi atau menggantikan. Nah, itu saja pembelajaran. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya nak. Saya harap anak-anak kami semuanya dapat memahami materi kita hari ini dengan jelas. Dan jangan lupa, tolong diulang-ulang di rumah supaya kamu lebih menguasai materi ini dan lebih mantap mengetahuinya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. See
See you. Bye.